Yang saya hormati Pak Iskandar, terima kasih Pak Is sudah membersamai. Jarang-jarang Pak Is kami dibersamai. Jadi jauh-jauh dari Lubuk Alung Pak Is membersamai kita bersama. Selanjutnya saya hormati Pak Wali, Pak Bamus, seluruh perangkat nagari, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, termasuk rekan-rekan dari media. Mungkin ini saya yakin dari beberapa bapak dan ibu ini pertama kali bertemu. Saya yakin karena tadi di belakang laba salam aku yang Nizar tuh. Karena betul Pak, karena jujur saja bapak dan ibu, saya itu rumah di belakang di Kamsut, rumah dari tahun 2008 di situ. Di Kamsut dakek jo bro gua. Kalau lah iya Bapak Ibu izin perkenalkan diri lah iya dulu buat Skapiang sampai 5 tahun yang lalu di Pasaman Barat ikut sejak 2006 pindah-pindah Pak. Pindah-pindah mulai dari Kampung Pasir, ngontrak, itu kos lah. Sudah tuh pindah ke Sakato, sudah tuh baru akhirnya membuat rumah di Kamsut. Bapak dan Ibu, perjalanan politik hari ini menghantarkan saya berdiri di depan Bapak dan Ibu. Awal dulu mencari politik kok. Politik jaik kok, politik kejam. Politik itu menghalalkan semua cara untuk mencapai satu tujuan. Itu awal dulu. Karena dari 2005 Pak Ibu mencari politik kok agak datang datang pemilu saja agak badek. 2005 dan kebetulan Bapak dan Ibu dari 2005 sampai 2007 pernah menjadi tenaga sukarela di PU. Ketua PU yang waktu itu masih di Padang 7. Pernah 2 tahun dulu tuh, jadi sukarela di situ. 2008 bergerak di kontraktor lah. Kontraktor ada mulai dari buat penawaran, kerja fisik. 2000 sabaleh pindah haluan. Karena merasa di kontraktor di rekanan kan agak lain persaingannya kok. Acok gesekan. Pindah lo jadi buka rumah lah, developer lah. Di pertama buka rumah di Lubuk Skapiang sampai tahun 2007 balik. 2004 balik maju di DPRD Kabupaten tapi Pasaman, Dapil 1 Lubuk Skapiang. Maju situ. Kadarullah ndak terpilih dah. Suara oleh 1000. Tapi ndak mancas dah. Karena kuota satu kursi itu dulu 1.700. Jadi kawan-kawan yang di bawah, kawan-kawan yang caleg lain itu suara ndak memadai waktu itu. Kira gagal 2004 balik. 2009 balik ulang oleh provinsi lah. Maju provinsi. Kabupaten ndak duduk Bacu Bolo provinsi. Memang anaknya kalau ndak masuk akar so. Tapi kalau dari Allah yang ngecen iyo jadi juo barang. 2009 balik periode pertama Bapak Ibu di DPRD Provinsi Sumatera Barat dan langsung letak di Komisi 5. Komisi 5 kok membidangi pendidikan, kesehatan, pariwisata, pemuda olahraga, pemberdayaan. Jadi termasuklah perda awak hari ini. 2009 balik maju, 2024 maju lihat. 2024 alhamdulillah yang periode kedua dan alhamdulillah sampai lo balik walaupun agak angek sampai ke MK. Awak produk MK. Seleksi suara sabaleh dulu. Sabaleh sesi suara dan kadarullah masih dipercaya oleh Allah untuk meneruskan
posisi sebagai wakil dari konstituen yang ada di Pasaman dan Pasaman Barat. Kenapa berpolitik, Bapak dan Ibu? Karena merasakan sewaktu berpindah menjadi pengusaha menjadi politik, kalau jadi pengusaha membantu musaji tidak bisa banyak. Kalau disebut kebermanfaatan, menjadi pengusaha bermanfaat hanya selingkar dari keluarga, selingkar dari tampek bakarajo. Tapi kalau berpolitik, sesuai dengan satu tanda tangan, kalau di eksekutif itu bisa merubah dari keadaan hajat hidup masyarakat banyak. Kalau di DPRD masih belum, Bapak dan Ibu, masih belum maksimal kalau untuk berpolitik. DPRD hanya bisa menyuarakan. Kalau yo didanga, kalau tidak didanga dari pemerintah ya sudah, tidak bisa menganga karena DPRD itu kolektif, kolegial. Keputusan itu secara bersama. Pak dan Ibu, di DPRD Provinsi Sumatera Barat, kami diberikan tanggung jawab ketika Bapak dan Ibu mendatangi TPS dan memberikan hak suara untuk pemilihan anggota DPRD baik kabupaten atau provinsi. Bapak Ibu menitipkan 3 hal pekerjaan kepada kami. Menitipkan 3 hal amanah kepada kami. Menitipkan 3 poksi, 3 tugas, 3 tanggung jawab. Pertama, Bapak Ibu ketika datang ke TPS menitipkan kepada kami, tolong dibuat perda nan elok-elok. Nah, itu titipannya. Apa contoh perda? Aku yang kini gua. Kau bentuk itu produk dari DPRD, tapi bukan produk di saat kami menjabat, tapi produk itu sebelum kami menjabat. Karena di bulan itu pengesahan awak ya, November. Pengesahan saja kami. Tapi tidak di dalam proses penyusunan. Jadi salah satu bentuk pekerjaan kami ketika Bapak dan Ibu menitipkan hak suara tadi, Bapak Ibu menitipkan tolong buat perda untuk masyarakat itu. Kira-kira itulah. Itu pekerjaan yang pertama dan itu bentuk Yang kedua, Bapak dan Ibu, Bapak Ibu menitipkan kepada kami itu terkait dengan anggaran. Anggaran kami bagi 2. Anggaran yang disebut aspirasi, anggaran yang disebut nanti di dalam badan anggaran. Kalau aspirasi hasil dari reses. Kami reses turun ke bawah, ada aspirasi dari Bapak dan Ibu, kami bawa ke provinsi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan provinsi, kewenangan dari daerah. Kalau kewenangan kabupaten tidak bisa, kewenangan provinsi bisa, kira-kira model itu. Jadi Bapak Ibu ketika datang ke TPS, bagi hak suara, pertama Bapak Ibu memberikan amanah untuk membuat perda. Yang kedua terkait dengan anggaran, baik itu secara khusus di reses ataupun secara umum dia di badan anggaran. Yang ketiga Bapak dan Ibu, yang Bapak Ibu titipkan kepada kami tugas pengawasan. Pengawasan dalam arti kata kami ini mengawasi pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada masyarakat. Nah, kami mengawasi. Jadi Bapak Ibu titipkan 3 hal. Pertama perda, yang kedua anggaran, yang ketiga pengawasan. Kenapa ada DPRD? Kenapa ada wakil? Contoh model kami secara pribadi, secara titipan amanah, ada suara yang menitip kurang lebih 47.000 dari hampir 500.000 masyarakat Pasaman. Ada 7.000 yang nitip. Logika fungsi DPRD kan tidak mungkin 7.000 datang ke pemerintah provinsi untuk membuat perda, untuk membahas anggaran, untuk mengawasi. Tidak mungkin sebanyak itu. Maka ada DPRD, ada perwakilan. Kami hanya wakil dari Bapak dan Ibu. Kami kok bukan seperti eksekutif, bukan seperti bupati, bukan seperti gubernur, bukan seperti wali nagari yang kewenangannya itu mengeksekusi kegiatan. Kalau kami tidak, kami hanya proses pada legislasi dan pengawasan. Jadi Bapak dan Ibu,
Kalau dulu anggota DPRD yang memang bisa menjadi eksekusi, berartilah melampaui kewenangan. Dan itu tidak mungkin. Makanya di DPRD itu secara umum, kolektif dan kolegia. Secara keputusan bersama. Tidak ada keputusan sendiri di dalam DPRD. Bapak dan Ibu, makanya hari ini bentuk dari tanggung jawab moral. Karena sumpah jabatan kami di DPRD ketika dilantik, kalau tidak salah hampir bulan ini adalah setahun dilantiknya kami di DPRD Provinsi. Di saat dilantik itu Bapak dan Ibu, kami disumpah. Diberikan Al-Quran di atas kepala dan disumpah, dan isinya, demi Allah saya bersumpah bertanggung jawab secara moral kepada konstituen yang ada di daerah pemilihan. Artinya kalau konstituen pemilih, anggota DPRD bertanggung jawab kepada pemilih yang ada di daerah pemilihan. Artinya tidak bertanggung jawab secara moral kepada semua orang yang ada di dapil. Berbeda dengan bupati, berbeda dengan gubernur. Kalau bupati, Bapak dan Ibu, dipilih tidak dipilih itu bupati wajah. Kalau anggota dewan enggak. Kalau anggota dewan tergantung sianan memilih. Hari ini Bapak dan Ibu bisa dikatakan hampir semuanya itu jangankan yang kanai pilih, yang memilih pun lah lupa yang dipilih. Betul tidak kok? Coba kita resek-resek, jangankan yang dipilih, yang memilih pun lah lupa gini kok. Lalu po kini sian ada yang pilih petang ayo aja. Kalau DPRD kabupaten biasa inget tuh. Kalau untuk kabupaten karena sengit, gesekan tinggi. Kalau provinsi baru tahun patang yang agak sengit, tahun sebelumnya tidak. Tapi kalau DPR RI, itu enggak tuh dah. Awak yakin wak DPR RI kok kadang-kadang banyak masyarakat samoyo mencari jawaban soal yang enggak tahu mana encak gua aja. Kok lah. Kalau untuk DPR RI. Nah, berdasarkan dari sumpah jabatan itu, Bapak dan Ibu, 2014 kita memulai dulu 2004 balik. Jadi kita membuat program mencoba tagline politik tanggung jawab. Politik tanggung jawab artinya menghilangkan politik uang. Karena dari setiap pemilu politik uang yang paling eksis. Kalau bertanya hari gini, kalau boleh jujur-jujuran kita di Siko, kalau maju jadi anggota DPRD barang harus ada modal. Pasti itu duluan. Nah, mengingat hal itu karena posisi hari ini, mengingat proses demokrasi yang sangat praktis, 2004 balik kita memulai dulu, insya Allah niat ilah yang tak maksudi warido kematlubi, kita coba buat kartu sahabat Donizar nomor dulu. 2004 balik, tanpa uang, dengan kartu. Apa guna kartu? Ada jembatan. Jadi kan anggota DPRD bertanggung jawab ke orang milih supaya ingat anggota DPRD kau orang memilih lagi kartu, semua KTP. Dibuat itu 2004 balik. Mensosialisasikan tanggung payah le. Setiap datang di kampanye pasti tanya. Kalau nak do nak do suara. Proses 2004 balik gagal, 2009 balik ulang balik. Pakai kartu sahabat balik. Tapi ditambah kartu sahabat kok dibuat rumah singgah di Padang. Rumah singgah sahabat Donizar. Jadi yang punya kartu waktu 2009 balik itu, kalau ada masalah di Padang, perlu sampai singgah di situ. Lalu seluruh kegiatan silakan di situ. Nih ada yang sakit, ada yang keluarga wisuda, ada anak-anak yang tes PNS, Polri dan seterusnya lah. Dibuat rumah singgah. Kartu sahabat tando. Kartu sahabat selain daripada tanda menjadi bagian dari konstituen Donizar, menjadi tanda loh. Kalau seandainya ada masalah, yang bersangkutan bisa lo langsung memakai tupoksi dari anggota DPRD. Contoh pelayanan publik, masuk rumah sakit, bermasalah di rumah sakit, kamu mengadu. Kartu sahabat gitu. Jadi di dalam kampanye dulu Bapak dan Ibu, sampaikan, mungkin sebagian di situ ada yang mengikuti waktu kampanye dulu. Sampaikan waktu kampanye nio pitih atau nio kartu. Kalau pitih
nilai 50.000. Tapi putus hubungan. Karena jual beli, praktis. Kalau kartu, selama 5 tahun. Fungsinya silaturahim, fungsinya tupoksi anggota DPRD. Pilihlah, ke masyarakat disampaikan mulai dari 2019 sampai 2024. Alhamdulillah rumah singgah masih ada sampai hari ini, dan alhamdulillah tidak ada satu suara pun yang saya beli. Mulai dari 2014, 2019, 2024. Nggak ada beli dah. Boleh dicek Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu tanyuan. Boleh Bapak Ibu tanyuan ke Pasaman atau di beberapa tampek di Siko. Boleh Ibu tanya. Nggak ada dah. Kalau pakai pitih jadi. Tapi sudah tuh jangan cari wak leh. Ibaratnya model orang membeli nasi kemari ya. Degian PT 50.000 ambil nasi apa namanya? Si kotak. Kau dia giah lah poso macamnya dibawa pulang. Dia selesai kalau jual beli. Nggak pernah orang kadai ko bertanya ke rumah ada. Assalamualaikum je. Waalaikumsalam je. Lah mau makan nasi tadi je. Nggak pernah. Nggak pernah bang. Atau beli rokok gitu. Beli rokok ke kadai. Beli rokok sebungkus tinggal PT 20 lah. Rokok dibawa pulang. Pernah tak orang kadai pergi ke rumah wak nanyuan? Lah besok rokok tadi kasih agian. Pernah tak? Tak pernah. Ya kan? Kan jual beli. Jadi tidak ada yang salah Bapak dan Ibu ketika anggota DPRD kalaulah menjabat lupa wajar. Lah banyak tandeh lah banyak habis ada. Ketika saat pemilu saat inyo menjadi anggota DPRD baranyo habisan. Ketika nyo duduk banyak lo tuntutan. Lai kena muah le tu. Nah kena muah tu dah. Nah, berusaha pada Ibu proses itu membuat berusaha dari awal untuk membuka persepsi, membuat persepsi baru bahwa kalau boleh saya sampaikan di forum umum tidak ada saya satu suara pun yang saya beli. Saya pastikan di zaman seperti ini. Dan itu boleh dicek. Apa yang bisa saya lakukan yang tadi? Coba saya sampaikan dan saya buktikan Bapak dan Ibu. Dan tambahan satu lagi ketika untuk program. Saya coba program itu saya akan berusaha ke DPRD Provinsi Sumatera Barat, ke pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Untuk daerah-daerah yang mempunyai suara, saya kalikan suaranya itu 300.000 per tahun dalam berbentuk program. Contohnya Pak Wali, bara suara di apa nama awa kuning apa? Lingkungan awa baru. Ada suara 500 kali 3.000 berarti 150 juta tiap tahun awak harus memperjuangkan program dari pemerintah provinsi untuk lingkungan awa baru. Nah, kira-kira ondel tu apa? Sama seluruh daerah. Bagaimana programnya tidak pakai PT. Kalau pakai PT nak do tu leh. Kalau politik praktis, kalau pakai politik uang, jangan harapkan itu lagi. Nah, ada kali 50.000. Kalau 500 suara di lingkungan awa baru, berarti kan kali 50.000 25 juta. 25 juta anggaplah untuk jalan tim mereka habis 5 juta, 30 akan naik. Sekali akan naiknya. Nak doang ke dia perjuangan lah. Nah, itu dibuat pada Ibu 2019, 2024 dan alhamdulillah sampai hari ini. Nah, hari ini Bapak dan Ibu saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sebagai tugas pertanggungjawaban moral. Kalau reses Bapak dan Ibu saya coba lakukan kemarin itu pada titik-titik pada tempat-tempat yang memang saya yakini di sana saya punya data Bapak dan Ibu, data tempat basis kalau reses karena mengambil aspirasi. Kalau sosper menerangkan, iko kira-kira Pak Iskandar tadi kok kerejo. Kalau teknis Pak Iskandar yang lebih tahu. Tapi kalau secara umum, kenapa perda ini yang saya bawa dalam forum malam ini memastikan kepada Bapak dan Ibu negara wajib hadir di tengah masyarakat. Memastikan itu. Iko bukti ya, bahwa negara itu hadir dari melalui perda turunan yang ada hari ini. Dari perda aku disampaikan, termasuk di salah satu yang belum tersampaikan oleh Pak Is tadi, terkait jaminan sosial Pak, jaminan kesehatan. Kenapa awak bawa jaminan kesehatan? Karena awak tahu, Pasaman Barat hari ini UHC atau tidak? Tidak kan? Pasaman Barat tidak UHC lagi.
Kalau tidak UHC, satu-satunya jalan keluar untuk kita bersama jaminan sosial. Artinya pemerintah daerah wajib menyediakan itu di dalam anggaran untuk, ya kan? Karena itu mulai diambil dari data, kalau pusat apa Pak, PBI, PBI, kalau kita provinsi JKSS, dan ada sekitar 35 sampai 40 ribuan masyarakat Pasaman Barat yang hari ini tidak ada jaminan kesehatan. Beda Pasaman. Kalau Pasaman bro UHC, Pasaman Barat tidak. Apa solusinya? Itu yang disampaikan tadi. Itu bentuk solusi. Bentuk solusi hadirnya pemerintah di saat dibutuhkan oleh masyarakat. Itu tujuan dibawa Perda tuh hari ini, malam ini di hadapan Bapak dan Ibu. Kenapa harus kok baru tumben, baru kali kini dibuat acara model patanggo Bapak dan Ibu. Kalau reses saya lakukan secara terbuka di sini tidak menyentuh kepada konstituen. Kalau sosialisasi Perda harus menyentuh di luar dari konstituen. Tidak hanya konstituen lah. Artinya harus di luar itu. Menyampaikan pada hari ini Bapak dan Ibu, kami 65 orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, mulai dari kemarin sampai hari Senin, itu diperintahkan turun ke bawah membawa apa Perda yang wajib bisa wajib bisa disampaikan. Supaya tahu masyarakat, karajo anggota dewan kan, gue minta maaf baso ya bang. Anggota dewan kan pai main-main ya. Anggota dewan pai kunjungan studi tiru, pai ke Bali. Nah, hari ini dengan ada sosperko kami memagih tahu ke masyarakat. Pak Ibu yang patangko pai ke TPS memilih anggota DPRD ikut tugasnya. Dan kami sebagai salah satu bagian dari DPRD, satu dari yang 65 orang, hari ini hadir di hadapan Bapak Ibu untuk menceritakan bahwa anggota DPRD kok lai bakal aja kok contoh ece. Banyak perda lah kok yang sampaian. Tapi yang paling mengena rasanya hari ini, malam ini, teruntuk Pasaman Barat terkait dengan kesejahteraan sosial, terkait dengan jaminan sosial. Terkait itu. Karena pasti Bapak dan Ibu, kan tidak ada dari kita yang hadir kini memastikan bahwa kita akan sehat dari itu. Nah, tidak kan berani itu. Pasti sehat kawannya sakit. Ketika beko sakit nanti tidak di diri kita atau diri keluarga, minimal ada dapat gambaran. Kira-kira iko kehadiran pemerintah di saat ada orang yang tidak mampu harus mendapatkan layanan kesehatan. Mungkin itu Bapak dan Ibu, ada apa deh? Terus ya. Mungkin itu Pak dan Ibu, to putih saya menyogo. Awalnya BNBA 3008 NM. Hah? Apa Pak? Alah, kakak. Awak lepan yang lo kakian. Mungkin itu Pak dan Ibu. Mungkin rencana tadi ada diskusi setelah itu. Silakan kalau ada yang ingin raswa ditanyuan atau ingin ada tidak ditanyuan harapan gitu atau apapun lah itu. Hari ini kita buka ruang diskusi kepada Bapak dan Ibu. Semoga apapun bentuk acara di hari ini, saya berharap semua acara ini bisa bermanfaat. Dari acara ini bisa minimal tidak dapet yang lain beko dapet keuntungan sebuah silaturahim seminimalnya itu. Karena Bapak Ibu membedakan sosper dan perda. Reses ada logo. Kalau reses Bapak dan Ibu kami menerima usulan. Jadi Bapak dan Ibu datang membawa usulan. Kami hanya diagih dari pemerintah provinsi fasilitas untuk makan minum. Kalau sosper beda. Sosper kami menarangan model go. Bapak Ibu menghabiskan waktu untuk hadir diagih uang saku.
Ada uang saku kalau sosper. Kalau reses nak do. Dia beko dulu uang saku ada rombongan dari kawan-kawan staf DPRD untuk bapak dan ibu 150.000. Beko dikecil lo ndak awak sabuan awak lo matah 50.000 beko ndak. 150.000. Jadi setiap bapak ibu yang menghadiri, yang dapat undangan, yang dapat lo beko uang transport 150.000 itu ndak PT Donizar dah bapak ibu, PT pemerintah, ndak PT Donizar. Kalau PT Donizar tinggalnya di Kamsud. Mungkin itu Pak Ibu, terima kasih atas atensi. Silakan deh kalau seandainya nanti ada pertanyaan, ada diskusi, kita coba Mbak Kecek Pak Iskandar tadi. Kalau talok doak menjawab wajawab. Kalau ndak talok kami jadian PR Kecek kan. Tapi rasanya pada patut kalau sekian tahun lah Pak Is di dinas sosial, ndak patut jadi PR rasanya doak. Harus terjawab tuh Pak Is. Gitu Pak Ibu. Kalau ada salah dan janggal minta maaf. Saya sudah wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.